Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, perkenalkan untuk yang baru pertama lihat video ini. Ini matematika wajib ya, kelas 11. Selamat datang di kelas 11. Yang semulanya kalian udah di kelas 10, sekarang udah jadi kelas 11 ya. Nah, untuk langsung saja mungkin ya pada video kali ini, materi pertama pada semester ganjil ini adalah judulnya kalian bisa lihat, yaitu judulnya program linear. Maaf garisnya kurang lurus, tapi nggak apa-apa. Nah, program linear ini adalah materi pertama kalian pada semester 2 ini, yang mana materi ini banyak kaitannya dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, baik itu materi SMP maupun materi SMA kelas 10. Nah, materi prasyarat dari materi program linear ini adalah ini, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Nah, untuk apa itu pertidaksamaan linear? Nah, ini kalian bisa baca dulu. Pertidaksamaan linear dua variabel yaitu suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi 1. Nah, untuk menyelesaikannya, yaitu kalian bentuk yang dimintanya adalah bentuk gambar pada daerah Kartesius. Nah, itu ya. Jadi dua variabel berarti ada dua huruf di situ. Ada biasanya x dan y. Dan pangkat tertinggi adalah pangkat 1. Nah, contohnya gimana? Kita lihat ya contoh. Contoh yang pertama misalnya seperti ini ya. 2x tambah 3y kecil dari 6. Nah, ini merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel, yang mana ada dua variabel di sini. Mana variabelnya? Yang pertama x, yang kedua y. Dan pangkat tertingginya 1. Maksudnya tidak pangkat 2 di sini, bukan x kuadrat, y kuadrat, bukan, tapi pangkat 1 di sini. Nah, ini merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Misalnya perintahnya tentukan himpunan penyelesaian, ibu singkat HP ya, dari pertidaksamaan berikut ini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk menentukan himpunan penyelesaiannya? Nah, ini materi yang harus kalian ingat adalah materi-materi waktu SMP ya, yaitu mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi kalau mau dibikin tabel boleh, bagaimana kalian biasa mengerjakan, tapi ibu biasanya tidak pakai tabel. Jadi langkah yang pertama yaitu kalian cari titik potong. Titik potong ini ibu singkat dengan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X, yang mana kalau untuk mencari titik potong sumbu X ini adalah Y-nya kita buat 0. Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi titik potong sumbu X yang pertama berarti Y-nya 0. Berarti ini jadikan 0. Kita buat ini, kita bisa merubah pertidaksamaan ini menjadi sama dengan sementara. Jadi 2x tambah 3y sama dengan 6. Jadi Y-nya kan udah 0 nih. Berarti ini 0, Y-nya ini. Berarti 2x tambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Nah, 3 dikali 0, 0 ya. Berarti ini tidak perlu dibuat lagi. Berarti 2x sama dengan 6. Dan x sama dengan 6 bagi 2. X sama dengan 3. Nah, ini x-nya dan y-nya 0. Sehingga titiknya adalah titik. Sehingga titik yang pertamanya adalah, kan kalau Kartesius kan selalu x dahulu ya. Berarti x, y. Berarti 3,0. Ini titik yang pertama. Nah, untuk yang kedua juga gitu. Titik potong sumbu y, yang mana artinya x sama dengan
0. Nah, kita buat ini lagi. 2x tambah 3y sama dengan 0. Sekarang x-nya yang 0. Ini 2 dikali 0 ditambah 3y. Ini 6 ya, soalnya 6. Sama dengan 6. Nah, berarti karena ini 2 kali 0 itu 0. Ini habis, jadinya 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 3. Dan y sama dengan 2. Jadi titiknya berapa? Nah, bukan 2,0 ya, tapi harus x dulu. Jadi 0,2. Nah, barulah dua titik ini kita gambarkan pada grafik Kartesius. Nah, grafik Kartesius seperti apa? Nih, ini ya. Yang ada sumbu x dan sumbu y. Nah, ini sumbu x, yang tegak itu sumbu y. Yang kesini x positif, ini x negatif, ini y positif, y negatif. Pelajaran SMP ya, di tengah-tengahnya 0. Ini 0. Nah, sekarang kita cari titik yang pertama 3,0. Berarti 1, 2, 3. Ini 3. Berarti 3,0. 3,0 di sini ya. Nah, yang kedua 0,2. Berarti 0,2. Berarti y-nya ke atas. 1, 2. Ini 2. Berarti titik 0,2 ini, titik 3,0 ini. Jadi, untuk menggambarnya, kita hubungkan titik yang pertama dengan titik yang kedua. Nah, kita hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, inilah kira-kira gambar Kartesiusnya. Nah, karena ini pertidaksamaan, ini kan pertidaksamaan tandanya kecil sama ya. Ini tandanya kecil sama. Jadi kalau pertidaksamaan itu tandanya bukan sepadangan lagi. Besar, kecil, besar sama, atau kecil, kecil sama. Nah, karena dia pertidaksamaan kecil, ya. Nah, kalian harus menguji dulu titiknya. Tapi ada cara cepatnya. Kalau garisnya seperti ini, miring seperti ini, kan dia miring gini ya. Berarti kalau tandanya kecil, berarti daerah himpunan penyelesaian yang kita arsir itu adalah daerah di bawah garis. Nah, ini garis kan, berarti daerah di bawahnya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Di bawah garis. Nah. Beda nanti bagaimana kalau soalnya gini. Beda nih ya, beda tanda misalnya. 2x tambah 3y besar sama 0 misalnya. Nah, berarti itu daerahnya di, misalnya ini kan ini 2, ini 3. Jadi daerahnya tuh di atas garis. Nah, kalau besar di atas garis, kalau kecil di bawah garis, asalkan garisnya yang miring seperti ini. Kalau garis miring yang gini gimana? Nah, kalau garisnya miring seperti ini berarti ininya negatif, ini positif. Ini besar positif, ini negatif. Seperti itu ya. Kalau miring ke seperti ini, yang di atasnya positif, yang di bawah negatif. Jadi ini untuk yang besar, ini untuk yang kecil. Ini untuk yang kecil, ini besar. Nah, seperti itu ya. Nah, terus lagi kalau dia pakai sama, ini ada kecil sama, berarti itu garisnya tidak putus-putus seperti ini, jadi garis seperti ini. Jadi kalau dia garis putus-putus gimana? Nah, kita lihat ya contoh soal yang kedua. Nah, bagaimana kalau tandanya lain, bentuk soal yang lain. Nah, contoh misalnya ini 4x tambah y besar dari 8. Misalnya seperti ini. Nah, sama ya dengan cara yang tadi, yaitu langkah pertamanya, perintahnya sama dengan tadi ya, tentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi yang pertama, tentukan titik potong sumbu x, yang mana artinya y sama dengan 0. Ini harus kalian hafal ya. Jadi kita tulis kembali. Kalau untuk mencari titik potongnya, boleh tanda yang ini kalian rubah menjadi sama dengan sementara, khusus untuk mencari titik potong aja ya. Jadi ini 4, karena y sama dengan 0, berarti 4x tambah y-nya udah 0 nih. 0 sama dengan 8. Berarti 4x sama dengan 8, x sama dengan 8 bagi 4. X sama dengan 2. Jadi titiknya menjadi 2,0. X dulu ya, 2,0. Lalu titik potong sumbu y, artinya x sama dengan 0. Jadi
4x tambah y sama dengan 8. Kalau x-nya 0 berarti 4 dikali 0 tambah y sama dengan 8. Jadi 4 kali 0, 0. Berarti y-nya sama dengan 8. Makanya titiknya menjadi x-nya 0, 0,8. Nah, kita sudah dapat 2 titik, kita akan menggambarnya langkah berikutnya. Ada 8, ada 2. Jadi mungkin, nah ini 0 ya. Ini garis X yang di atas Y. Nah karena angkanya 8, Ibu satu ruas ini isinya 2. Boleh gitu Bu, boleh. 2,0 ya, berarti Ibu 2, 4, 6, asalkan konsisten ya. Kalau satu ruas itu jaraknya 22, semuanya 22. Berarti 2,0 berarti di sini ya. Lalu 0,8. Berarti 2, 4, 6, 8. 0,8 ini. Nah, berarti garisnya kita hubungkan. Nah, lihat di catatannya. Ini kan tandanya cuma besar saja. Nah, kalau kayak soal sebelumnya tadi kan besar sama atau kecil sama ya. Yang mana garisnya itu tetap gitu lurus. Nah, kalau besar saja itu garisnya putus-putus. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, kalian boleh pakai roll, tapi garisnya putus-putus. Nah, iya, kenapa? Karena ini tanda pertidaksamaannya cuma besar saja, tidak seperti ini. Nah, kalau seperti ini maka garisnya, nah seperti itu. Tapi hukumnya sama ya. Jadi kalau garisnya miring seperti ini, untuk besar berarti ini daerahnya yang ke atas. Kalau kecil dia yang ke bawah garis. Berarti kalau yang ini besar berarti dia himpunan penyelesaian ini. Nah, berarti ini artinya yang ini daerah himpunan penyelesaian. Kita singkat DH, daerah himpunan penyelesaian. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau ini 4x tambah y? Nah, kecil dari 8. Nah, kalian harus lihat perbedaannya ya. Nah, lihat. Anggap ini 2 ya. 2, ini 8. Ini cepat aja ya. Jadi karena dia nggak pakai sama, berarti garisnya putus. Nah, karena dia kecil, makanya daerahnya ke bawah garis. Nah, gitu. Nah, paham ya? Nah, bagaimana nanti kalau kalian ketemu garis yang seperti ini? Yang seperti ini, Bu, gitu. Nah, berarti kebalikannya. Kalau yang semulanya besarnya ke atas, kecilnya ke bawah, sekarang kebalik. Besarnya ke bawah garis, ini besar. Ini untuk yang tanda besar, yang ke atas garisnya itu tanda kecil. Nah, seperti itu. Nah, paham dulu ya. Nah, ini kita Ibu kasih contohnya 2, kita coba latihan. Nah, ini latihan soal ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Ada 1, 2, 3, ada 4 soal. Nah, ada 4 soal latihan untuk kalian. Silakan kalian kerjakan di buku latihan. Di buku latihannya nanti pengumpulannya adalah di Google Classroom ya. Difoto dan dikumpul di Google Classroom. Waktu pengumpulannya hari ini sampai pukul 23.59. Jadi sampai jam 12 malam nanti. Jadi kalian foto, kalian kumpulkan di Google Classroom. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum kelas atau di chat juga boleh. Nah, mungkin sampai di sini dulu videonya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.